Sembari kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal, kita sendiri perlu menata hidup dan kehidupan kita supaya kelak kita tidak perlu mampir di api penyucian, tapi langsung masuk surga. Itu harapannya. Ya, maka betapa pentingnya kita menata diri kita sambil kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Sekali lagi dengan harapan suatu ketika kelak kita langsung masuk dalam kebiakan surgawi tanpa harus mampir dulu, berada dulu di api penyucian. Semoga peristiwa hari ini, sabda hari ini sungguh-sungguh mengantar kita semua untuk menjadi orang-orang benar di hadapan Allah dan juga sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, antara yang hidup dengan yang mati tetap ada relasi. Seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa keanggotaan gereja bisa dibagi dalam 3 kelompok. Gereja yang mulia, para kudus di surga, kita semua yang berjuang di dunia, dan juga gereja yang menderita, mereka yang masih ada di api penyucian. Para kudus di surga dan kita semua punya kewajiban untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal. Dan orang yang telah meninggal tentu tidak lagi terikat pada ruang dan waktu. Maka dimanapun saudara-saudari kita berada, kita bisa mendoakannya dari sini. Maka sore hari ini bersama dengan para kudus surga, kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita dengan hening sejenak. Saudara-saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berkesempatan mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal, dengan harapan mereka disatukan dengan para kudus di surga. Mengapa kita doakan? Sebab kita tidak tahu apakah mereka sudah berada di surga atau masih berada di api penyucian. Kita tidak tahu. Maka sangat bagus dan sangat indah kalau kita mendoakannya. Orang mengatakan, kenapa gereja Katolik mendoakan orang yang sudah mati? Kita orang Katolik mendoakan orang yang sudah meninggal karena kita percaya akan sabda Allah.
Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, karena kita percaya akan adanya kehidupan kekal. Seperti dengan sangat jelas setiap kali menyerukan, mengungkapkan iman kepercayaan kita pada bagian akhir itu, maka kita akan mengungkapkannya, aku percaya akan pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Jadi setiap kali kita mengungkapkan syahadat, mengungkapkan kredo, kita selalu diingatkan akan iman kita terhadap pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Jadi karena kita percaya akan itu, maka kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita. Maka dari sabda yang sampaikan kepada kita hari ini, kiranya kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, gereja mengajarkan kepada kita akan 3 kemungkinan arah orang setelah kematian. Jadi setelah kita mati ada 3 kemungkinan arahnya. Yang pertama, langsung masuk surga. Yang kedua, sebaliknya, masuk neraka. Yang ketiga, berada di api penyucian. Jika orang selama hidupnya sungguh-sungguh benar di hadapan Allah dan di hadapan sesamanya, maka kemungkinan besar orang itu masuk dalam kebahagiaan surga. Sebaliknya, ketika selama hidup di dunia ini tidak berada dalam persekutuan dengan Allah, maka orang itu masuk neraka. Sementara yang hidupnya berahmat namun masih memiliki tanggungan siksa sementara, maka orang ini masuk dalam api penyucian. Kalau dirumuskan secara singkat, surga dan neraka itu final. Orang yang masuk surga tidak akan beralih. Orang yang masuk neraka juga tidak akan beralih. Jadi surga dan neraka adalah final, sedangkan api penyucian itu terminal. Orang yang masuk api penyucian suatu ketika pasti masuk surga. Nah, disitulah dibutuhkan doa-doa kita. Ya, pentingnya doa-doa kita. Mengapa? Karena orang yang sudah meninggal tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya, orang yang sudah meninggal tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itulah sebabnya kita berdoa memohonkan kemurahan bagi mereka. Dengan kata lain, saudara-saudari kita yang telah meninggal perlu bantuan dari kita. Nah, jika siksa dosa sementara diumpamakan itu hutang, ya, kalau siksa dosa sementara itu diumpamakan hutang, maka doa-doa kita itu merupakan atau bagaikan uang tebusan. Jadi saudara-saudari kita yang sudah meninggal tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa menebus dirinya sendiri. Maka doa-doa kita itu bagaikan uang tebusan bagi saudara-saudari kita. Itulah yang disebut dengan indulgensi. Jadi indulgensi itu adalah doa-doa gereja. Kemurahan Allah berkat doa-doa gereja, berkat doa-doa kita semua. Maka betapa pentingnya kita mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Yang terakhir, Tuhan bersabda,
Setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Sabda ini kiranya yang harus mendorong kita berpengharapan untuk mendapatkan peristirahatan abadi bersama para kudus di surga. Oleh karena itu, sembari kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal, kita sendiri perlu menata hidup dan kehidupan kita supaya kelak kita tidak perlu mampir di api penyucian, tapi langsung masuk surga. Itu harapannya. Ya, maka betapa pentingnya kita menata diri kita sambil kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Sekali lagi dengan harapan suatu ketika kelak kita langsung masuk dalam kebiakan surgawi tanpa harus mampir dulu, berada dulu di api penyucian. Semoga peristiwa hari ini, sabda hari ini sungguh-sungguh mengantar kita semua untuk menjadi orang-orang benar di hadapan Allah dan juga sesama. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bersama memohon berkat untuk bunga tabur. Iya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-hamba-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.